Semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Prapti. Untuk kali ini kita masih pada mata pelajaran seni budaya kesenian daerah, yaitu bab 3 seni pedalangan. Jadi kita masih melanjutkan materi yang minggu kemarin. Anak-anak jangan lupa untuk tetap mencatat agar kalian bisa lebih mudah dalam belajar atau lebih mudah mempelajarinya. Kita lanjutkan untuk materi kesenian daerah, melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu kita lanjutkan ke yang C, Penasihat Pandawa. Penasihat Pandawa itu bernama Prabu Kresna. Mempunyai nama Prabu Kresna itu setelah menjadi raja. Nama lain dari Prabu Kresna adalah Prabu Harimurti, Prabu Dwarawati, dan ketika waktu mudanya bernama Narayana. Prabu Kresna mempunyai senjata bernama cakra dan jimat kembang Wijaya Kusuma. Istri Prabu Kresna bernama Dewi Jembawati dan Dewi Setyabhuma. Prabu Kresna mempunyai putra bernama Raden Boma dan Raden Samba. Ini contoh gambar wayang tokoh Prabu Kresna. Prabu Kresna berasal dari Solo, itu gambarnya seperti ini. Dan ini yang membedakan mungkin hanya warnanya yang lebih cerah atau batiknya ya, batik sunggingan wayangnya. Untuk yang selanjutnya, D adalah tokoh humoris pada wayang. Tokoh humoris pada wayang ini juga terdiri dari bermacam-macam. Yang pertama adalah tokoh humoris pengikut Pandawa. Tentu kalian sudah sering mendengar, sering melihat pada pertunjukan wayang. Tokoh humoris pengikut Pandawa yang pertama adalah Semar. Semar mempunyai nama lain Bathara Ismaya, tapi lebih seringnya disebut sebagai Semar. Jadi sebelum menjadi Semar ini ya, sebelum menjadi Semar itu nama Semar itu Bathara Ismaya. Nah, nama lainnya Semar Dudamanayung Nayantaka Lurah Badranaya. Sifatnya sabar dan pengasuh, tabah. Itu Semar. Mempunyai putra yang sangat rukun, yaitu Kamajaya dan Kamarate. Itu Semar. Putra aslinya Semar bernama Kamajaya dan Kamarate. Ini contoh gambar Semar. Kalian mesti sering melihat gambar Semar ini mungkin di stiker-stiker atau dalam iklan-iklan tertentu, itu sering menggunakan tokoh Semar ini. Tokoh humoris pengikut Pandawa yang kedua adalah Gareng. Gareng mempunyai ciri-ciri mata juling, tangan ceko, kaki pincang, dan bila berjalan jinjit depan. Gareng ini didapat dari jalan memuja Bonggolpring. Jadi ketika dia bersama Semar, itu Semar mendapatkan gareng ini itu dengan jalan memuja Bonggolpring, atau istilahnya memuja itu istilahnya apa ya,
menggunakan istilahnya menggunakan ilmu-ilmu tertentu sehingga bonggol pring tersebut dapat melahirkan gareng ini. Itu menurut cerita dalam pewayangan. Ini contoh gambar gareng seperti ini, hidungnya besar, matanya juling, tangannya ceko. Kalau jalan pincang jinjit depan. Tokoh humoris pengikut Pandawa yang ketiga adalah Petro. Petro itu bermula dari anak jin Gandharwa. Ciri-cirinya wajah selalu tersenyum, hidung panjang, badan tinggi, rambut dikuncir ke atas. Nama lainnya adalah Kantong Bolong. Biasanya disebut Petro Kantong Bolong. Itu Petro. Senjatanya adalah petel. Petel itu semacam sabit tapi bentuknya agak besar. Itu petel. Ini contoh gambar Petro. Tokoh humoris pengikut Pandawa yang keempat adalah Bagong. Ciri-cirinya bermata lebar, suara besar dan kendor dan kelihatan blow-on. Itu Bagong. Berasal dari bayangan Semar dan mempunyai sifat tidak baik, suka memotong pembicaraan orang lain. Itu tokoh Bagong. Ini contoh gambar tokoh Bagong. Jadi orangnya pendek, gemuk, hanya memiliki sifat yang kurang baik, sering memotong pembicaraan orang lain. Itu Bagong. Selanjutnya tokoh humoris pengikut raja. Tokoh humoris pengikut raja yang pertama adalah Cange. Ciri-cirinya badan kurus, suara melengkung, suka menghias diri, leher panjang, agak sombong dan pandangannya mendongak. Contoh gambar Cange seperti ini. Badannya kurus, tinggi, mendongak. Itu Cange. Makanya kalau orang kurus tinggi kadang kita sebut kayak Cange. Lah itu karena memang menyerupai tokoh Cange. Yang nomor 2 adalah Limbuk. Limbuk mempunyai ciri-ciri bertubuh gemuk, tambun genit, suka menghias diri berlebih atau menor. Suaranya seperti laki-laki, besar dan suka sekali humor. Itu Limbuk. Kebalikannya dengan Cange, kalau Limbuk pendek, gemuk bentuk badannya. Dan kalau dalam cerita wayang, Limbuk ini adalah ibunya Cange. Tokoh humoris pengikut raksasa. Selain tokoh humoris pengikut Pandawa, ada tokoh humoris pengikut raja, ada tokoh humoris pengikut raksasa. Yang pertama adalah Togog. Nama lainnya Kiai Lurah Wijaya Mantri. Sifatnya tidak baik, tidak setia pada atasannya. Itu Togog. Ini contoh gambar Togog. Contoh gambar wayang Togog. Selanjutnya adalah Sorowito. Nama lain dari Sorowito adalah Bilung. Ciri-ciri Sorowito, hidungnya pesek, dahi nonong, mulut besar, bibir mencuat ke atas atau judir dalam bahasa Jawa. Nama lainnya adalah Bilung atau Bilung. Itu Sorowito. Tapi ada beberapa ada beberapa pandangan tokoh Bilung ini gambar wayangnya berbeda, tapi nama lain dari Sorowito adalah Bilung atau Bilung sama dengan Sorowito sama. Contoh gambarnya ini. Ini versi Sorowito.
Dan yang ini versi Bilung, sebenarnya ini tokoh yang sama ya, cuma mungkin ini wayang dari daerah tertentu kemungkinan, jadi mereka mempunyai gambar yang berbeda. Selanjutnya tokoh humoris pengikut dewa. Ini yang terakhir, tokoh humoris pengikut dewa. Yang pertama adalah Yang Patok. Yang Patok mempunyai ciri-ciri bermulut jongos, bersorban, bersepatu, senjata golok, dan memegang tasbih. Itu Yang Patok. Yang kedua adalah Yang Temboro. Ciri-cirinya mulutnya terbuka sehingga terlihat gusinya, memegang tasbih, kepala bersorban, dan kaki bersepatu. Ini dua tokoh humoris pengikut dewa. Ini adalah contoh gambar Yang Patok dan Yang Temboro. Ini versi wajahnya yang kelihatan lebih dekat ya, Yang Patok. Demikianlah untuk materi kali ini. Semoga menjadi perhatian untuk anak-anakku semua. Jangan lupa dicatat. Ada kurang lebihnya Bu Prapti mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.